Bincang-bincang peserta paralegal perburuhan 2025. Perkenalkan, saya Imam Midanuddin dari Serikat Pekerja Kimia Energi Pertambangan Minyak Gas Bumi dan Umum Kabupaten Gresik. Halo, nama saya Yendri Stianti dari PUKPT Wingsunan Rojo. Kemarin itu dari Wadas itu berkirim surat kepada serikat. Untuk itu diberitahukan kepada seluruh anggota yang ada di Gresik, siapa yang ingin mengikuti pelatihan tersebut. Untuk itu saya ada niat tersendiri. Apa atas dasar niat saya tersendiri untuk mengikuti pelatihan paralegal? Yaitu untuk memperoleh pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan untuk membela masyarakat, tentunya di kalangan kaum pekerja, ketenaga kerjaan lah. Karena notabene saya juga seorang pengurus serikat pekerja. Mungkin dari pelatihan paralegal ini nanti akan menambah ilmu-ilmu saya bagaimana cara mengadvokasi atau bagaimana baiknya nanti kita menangani sebuah permasalahan. Saya bilang ke ketua, Pak, saya mau mendalami argumen saya biar saya nanti kalau mau menyelesaikan masalah di gudang, saya punya argumen yang kuat. Itu dasar motivasi saya pertama untuk mengikuti paralegal. Tentunya ada beberapa faktor-faktor penting yang kita dapat. Contoh satu, kita ada pengetahuan dan penguasaan hukum tentang dasar hukum yang paling mendasar saja. Yang kedua, keterampilan analisa sosial. Yang ketiga juga ada keterampilan kita untuk mengadvokasi. Yang keempat adalah mengasah keterampilan kita juga untuk berkomunikasi, karena di sini kita bertemu dengan teman-teman dari serikat-serikat lain maupun peserta-peserta dari perusahaan-perusahaan lain. Yang selanjutnya adalah kita mengetahui cara mendokumentasi itu tidak hanya dengan foto ataupun video, tetapi adalah dokumen-dokumen penting yang dibutuhkan ketika saat kita melakukan pengadvokasian. Yaitu sih beberapa yang kita dapat, dan bahkan tentu yang paling menonjol adalah kita mendapatkan bagaimana kita bekerja sama dalam menangani sebuah permasalahan. Karena kita di sini juga dididik bagaimana cara bekerja berkelompok. Di situ akan mencerminkan ketika kita nanti bekerja sama kepada teman-teman di kelompok itu. Di pertemuan pertama saya di sini diajari untuk pertama ya untuk menganalisa sebuah kejadian sampai kita ditujukan sampai tujuan dari permasalahan itu terselesaikan. Terus kedua, saya di sini bertemu dari beberapa perusahaan yang berbeda-beda dan dengan masalah yang beda-beda. Dengan di situ kita nambah teman, terus nambah wawasan juga, karena di permasalahan setiap perusahaan pun berbeda. Jadi di perusahaan A ada kejadian gini, suatu saat kalau ada di perusahaan saya bisa mengambil sikap dengan apa yang saya peroleh dari perusahaan itu. Saya menganalisa dalam diri saya sendiri, itu banyak perbedaan. Yang awalnya saya itu tidak mengetahui runtutan bagaimana menangani permasalahan yang benar, menjadi saya mengetahui dasar-dasar hukum yang signifikan, yang bagus dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang saat ini berkembang. Terus mampu menganalisis suatu masalah secara runtut, secara baik. Dari awalnya yang pengetahuan saya tentang hukum sangat minim, dan karena motivasi saya juga tadi kan pengen mendalami dasar hukum agar argumen saya itu kuat untuk membela anak-anak. Jadi dari dasar pengetahuan yang didapatkan saya dari apalagi di pertemuan kedua ini ada dasar hukumnya, saya bisa menelaah ada permasalahan satu yang di perusahaan saya ini yang menjadi PR untuk saya. Jadinya itu akan saya selesaikan dengan dasar-dasar hukum yang sudah diajarkan di sini. Tentunya nanti saya akan menerapkan apa yang saya terima di sini, membantu teman-teman yang ada di perusahaan sekiranya nanti ada permasalahan-permasalahan oleh pekerja. Jadi kami sudah mengetahui tentang bagaimana kestrukturannya, rinciannya, bagaimana kita runtutannya, harus langkah apa yang kita ambil dulu.
kita akan terapkan di situ. Nanti kita akan mendapatkan hasil yang lebih baik dengan kita menerapkan apa yang kita dapat di pelatihan paralegal ini. Itu yang dalam lingkup ketenagakerjaan. Bahkan di lingkup kemasyarakatan saya nanti akan juga menerapkan, karena banyak sekali di lingkungan masyarakat itu yang membutuhkan tenaga kita, pikiran kita terkait advokasi permasalahan-permasalahan tersebut. Karena mohon maaf, di masyarakat kadang masih kuranglah seorang yang mengetahui tentang bagaimana cara beracara maupun beradvokasi. Satu PR saya, rencana saya adalah mengubah isi PKB terkait syarat pengambilan cuti melahirkan yang mengharuskan adanya surat nikah, padahal di dasar hukum kita nggak ada bahwasanya cuti melahirkan itu harus wajib ada surat nikah. Itu PR untuk saya, dari itu tujuan saya kedepannya untuk merubah itu.